Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori-teori periklanan. Adapun teori-teori yang akan saya bahas, yaitu teori cutting edge, ATR, dan disonansi kognitif. Namun sebelum masuk ke teori-teori, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu advertising atau periklanan. Advertising merupakan pesan-pesan penjualan yang paling persuasif yang diarahkan kepada para calon pembeli yang paling potensial atas produk barang atau jasa tertentu dengan biaya yang semurah-murahnya. Untuk menghasilkan iklan-iklan yang baik, kita perlu mengetahui beberapa teori periklanan. Sebenarnya ada lebih dari 3 teori periklanan yang ada, namun pada video kali ini saya hanya akan menjelaskan 3, yaitu teori cutting edge, teori ATR, dan teori disonansi kognitif. Yang pertama, teori cutting edge. Teori ini disebut juga dengan teori efek samping. Teori ini beranggapan bahwa iklan secara tidak disadari dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang dari sebuah kebudayaan tertentu. Dinamakan teori efek samping dikarenakan saat sebuah iklan memiliki tujuan untuk mengubah perilaku khalayak, alih-alih tujuan itu tercapai, justru malah menimbulkan perubahan lain yang tidak direncanakan oleh si pembuat iklan. Contoh kasus, iklan mie sedap versi ayamku. Beberapa tahun lalu, mie sedap menayangkan iklan yang memperkenalkan varian rasa barunya, yaitu ayam spesial. Di akhir iklan tersebut, nampak seorang pak guru yang berada di kelas dengan beberapa ekor ayam, di mana salah satunya bertengger di atas kepala botaknya. Alih-alih melariskan produk mie tersebut, aksi dalam iklan itu malah menuai kontra dari masyarakat yang menganggap iklan tersebut telah merendahkan figur seorang guru. Perusahaan yang telah menyadari kesalahannya pun segera menarik iklan tersebut dan merubah isi kontennya. Yang kedua, teori ATR. Teori ini beranggapan bahwa iklan dapat diatur untuk mempengaruhi perilaku masyarakat yang melihat iklan tersebut. Hasil yang diharapkan dari iklan tersebut yaitu sekelompok masyarakat akan membeli atau memakai produk atau jasa yang diiklankan. Teori ini dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu 1. Awareness atau kesadaran. Yang kedua, trial atau percobaan. Yang ketiga, reinforcement atau penguatan. Awareness yaitu dengan mempublikasi iklan secara terus-menerus di segala media mainstream supaya khalayak menyadari keberadaan suatu produk atau jasa. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat konten iklan yang nyeleneh, tidak biasa, namun mudah ditangkap oleh khalayak. Trial yaitu melakukan persuasi pada khalayak supaya tertarik untuk segera mencoba produk atau jasa yang diiklankan. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan peragaan bagaimana cara mengkonsumsi suatu produk atau menggunakan suatu jasa. Reinforcement yaitu memberikan penguatan bahwa produk atau jasa yang diiklankan sangat layak untuk segera dicoba bagi khalayak yang baru menyaksikan iklan pertama kali. Selain itu, iklan juga perlu dievaluasi dan diupdate untuk memberikan impresi pada khalayak yang sudah melihat iklan tersebut sebelumnya, namun tetap tertarik untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan informasi tambahan tentang kualitas produk atau jasa, mulai dari proses produksi ataupun komposisi produk tersebut. Bisa juga dengan testimoni atau impresi dari talent atau orang yang direkrut untuk mengiklankan produk atau jasa tersebut. Contoh kasus, proses HP Xiaomi digunakan oleh banyak pengguna hingga sekarang. Smartphone Xiaomi pertama kali muncul di negeri Tiongkok sekitar tahun 2014. Di saat pasar smartphone masih dikuasai Samsung dan Apple, Xiaomi sadar memasarkan produk mereka dengan cara biasa tidak akan cukup efektif. Alhasil, Xiaomi melakukan strategi pemasaran lewat online dengan tidak terlalu banyak pemasukan unit HP-nya ke toko-toko offline sehingga bisa memangkas biaya. Karena itu, Xiaomi bisa menjaga harga HP-nya tetap murah namun dengan spesifikasi yang mumpuni. Kemudian kumpulan orang yang sudah menggunakan HP Xiaomi membentuk komunitas yang dinamakan Mi Fans. Kemudian para Mi Fans ini segera mempromosikan Xiaomi di platform-platform online secara masif.
Alhasil, nama Xiaomi dengan cepat dikenal ke seluruh dunia meskipun Xiaomi tidak memasang iklan di media mainstream. Hashtag mending Xiaomi dengan cepat menaikkan rating Xiaomi untuk bersaing dengan brand-brand lain seperti Samsung, Oppo, Lenovo, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, Xiaomi tidak hanya santai-santai saja menghadapi persaingan HP di luar sana. Segala inovasi terus Xiaomi ciptakan untuk menjaga minat khalayak terhadap produk-produknya. Xiaomi pun mulai out of the box dengan mulai memproduksi ikan komersil, membangun pabriknya sendiri, dan menjual lewat toko-toko offline. Hal ini dilakukan supaya khalayak bisa dengan mudah mendapatkan produk-produk dari Xiaomi. Selain HP, Xiaomi juga mulai melebarkan sayapnya dengan memproduksi smartwatch, laptop, air purifier, peralatan rumah tangga, sepeda, dan lain-lain. Yang ketiga, teori disonansi kognitif. Menurut Festinger, teori ini menjelaskan bagaimana kita akan mengubah sikap kita dalam upaya untuk mengurangi ketidaknyamanan yang berhubungan dengan inkonsistensi. Iklan hadir untuk meyakinkan khalayak pada suatu pilihan, meskipun mereka masih merasa bimbang akan pilihannya. Contoh kasus, beberapa waktu lalu produk susu kental manis sempat viral karena hasil penelitian mengatakan susu kental manis tidak mengandung susu asli. Selain itu, susu kental manis juga diklaim tidak baik untuk anak balita. Tentunya pelanggan setia susu tersebut akan merasa bimbang untuk memilih produk susu itu lagi. Namun produsen susu kental manis tetap memberikan edukasi pada khalayak bahwa dengan meminum susu kental manis, mereka tetap mendapatkan gizi yang cukup. Akhirnya, produk tersebut tetap beredar dan laku di pasaran meskipun khalayak masih mengalami disonansi terkait apakah susu kental manis benar-benar mengandung susu atau tidak. Demikian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.